Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nur Lailiana Halimah akan menjelaskan tentang konsep yang ada dalam modul ajar yang telah saya buat. Dimulai dari teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen serta pengukurannya. Konsep yang pertama adalah konsep teori belajar. Teori belajar yang saya gunakan di sini yaitu teori belajar behaviorisme dalam pandangan Edward Thorndike. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah atau reward. Salah satu tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike yaitu hukum efek atau law of effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respons tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respons yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respons tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respons yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang tidak mengenakan, maka respons tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Pada penerapannya, saya menggunakan teori ini saat kegiatan penutup pembelajaran, sehingga peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar yang diberikan oleh guru akan mendapatkan hadiah. Konsep yang kedua adalah konsep perkembangan sosial. Konteks sosial sangat berpengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak menghabiskan banyak waktu mereka bersama keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Walaupun anak-anak tumbuh dalam keluarga yang beragam, orang tua dan guru memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak-anak dan sikapnya terhadap sekolah. Selain keluarga dan guru, rekan sebaya juga memainkan peran yang kuat dalam perkembangan anak-anak dan pendidikan. Terdapat 5 jenis status rekan sebaya, yaitu anak populer, anak rata-rata, anak terlantar, anak ditolak, dan anak kontroversial. Pada penerapannya, saya menggunakan konsep ini dalam pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Peserta didik akan berkelompok dengan anggota yang sesuai dengan minatnya, sehingga mereka akan berinteraksi dengan rekan sebayanya. Selain itu, menurut Erik Erikson, peserta didik di kelas 10, yakni remaja usia 12-18 tahun, sedang berada dalam tahap membangun identitas. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini, individu dihadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya, sehingga orang tua dan guru dapat berperan dalam membantu menemukan jati diri remaja tersebut. Konsep yang ketiga adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 3 strategi diferensiasi diantaranya. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan sebagai guru kepada peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, dan mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada guru dalam bentuk karangan, pidato, rekaman, dan lain-lain, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, serta memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pada penerapannya, saya menggunakan ketiga strategi diferensiasi tersebut. Strategi diferensiasi tersebut saya lakukan pada saat kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama adalah ketika orientasi pada masalah. Peserta didik mengamati beberapa teks prosedur melalui infografis yang ditampilkan guru. Di sini saya menggunakan diferensiasi konten. Kemudian, peserta didik mencoba mempraktikkan secara langsung langkah-langkah pada teks prosedur tersebut.
Di sini saya menggunakan diferensiasi proses. Selanjutnya, ketika pengorganisasian kegiatan pembelajaran, saya juga menggunakan diferensiasi proses. Peserta didik berkelompok ke dalam beberapa kelompok berisikan 2-3 anggota sesuai dengan minat peserta didik. Lalu kemudian pada aspek diferensiasi produk, saya menggunakan strategi ini dalam proses pengembangan dan penyajian karya. Peserta didik menyusun teks prosedur dalam bentuk infografis tentang cara melakukan sesuatu yang dikuasai oleh peserta didik masing-masing. Konsep yang keempat atau yang terakhir adalah konsep asesmen dan pengukuran. Terdapat 2 asesmen di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah asesmen formatif dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif ada 2, yaitu asesmen diagnostik atau awal pembelajaran, ini berfungsi untuk kebutuhan belajar, dan yang kedua adalah asesmen saat proses pembelajaran, tujuannya untuk mengetahui kemajuan belajar. Selanjutnya, asesmen sumatif dilaksanakan setiap selesai 1 unit atau bab pelajaran, beberapa topik, unit atau bab pelajaran, dan bisa juga di akhir semester, seluruh topik, unit, dan bab. Ini bertujuan untuk mengetahui, menelaah, dan menyimpulkan hasil belajar peserta didik. Pada penerapannya, saya menggunakan rancangan asesmen diagnostik, rancangan asesmen formatif, dan rancangan asesmen sumatif. Dalam rancangan asesmen diagnostik terdapat 2 kategori, yaitu diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Waktu pelaksanaannya adalah awal pembelajaran atau di luar jam pembelajaran. Waktu pengerjaannya sekitar 10 menit. Di sini persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan media, misalnya kertas atau formulir daring. Pelaksanaannya yaitu arahkan peserta didik langsung menjawab dan memberi waktu yang cukup. Untuk tindak lanjutnya, jika terdapat masalah, ajak peserta didik untuk berdiskusi. Selanjutnya, pada rancangan asesmen formatif, saya melakukannya di setiap pertemuan. Persiapannya yaitu menyiapkan lembar kerja peserta didik. Pelaksanaannya yaitu arahkan peserta didik langsung menjawab dan memberikan waktu yang cukup. Untuk tindak lanjut, yaitu melakukan pengolahan pada hasil asesmen. Di sini terdapat beberapa tujuan pembelajaran tergantung dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pada waktu pelaksanaan pertemuan pertama, peserta didik diharapkan mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks prosedur. Selanjutnya, peserta didik mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan bahasa sendiri, sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks yang benar. Lalu pada pertemuan kedua, peserta didik diharapkan mampu menampilkan teks prosedur yang telah dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Pada rancangan asesmen sumatif, waktu pelaksanaannya yaitu akhir pertemuan kedua. Untuk persiapannya yaitu menyiapkan beberapa daftar soal, dan untuk pelaksanaannya yaitu arahkan peserta didik langsung menjawab dan memberikan waktu yang cukup. Tindak lanjutnya yaitu melakukan pengolahan pada hasil asesmen. Di sini juga terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis teks yang tersedia. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi sosial teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu mendapatkan informasi tertentu dari suatu teks prosedur. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan struktur teks dari teks prosedur. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendapatkan informasi tertentu dari suatu teks prosedur. Demikian penjabaran saya mengenai beberapa konsep yang terdapat dalam modul ajar yang telah saya buat, dimulai dari konsep teori belajar, konsep perkembangan sosial, konsep pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen serta pengukuran. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Saya Nurlaliana Halimah, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.